Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Patricia Angel. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang peran tokoh bangsa Indonesia dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Di sini saya bersama teman saya, Yustina Maharani dan juga Katarina Juwita. Jadi jangan lupa nonton videonya. Jadi tokoh yang pertama itu adalah Iwan Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta, tepatnya di RSUD Gatot Subroto pada tanggal 21 Juni 1970. Iwan Soekarno merupakan presiden pertama RI yang lulusan teknik sipil atau tepatnya arsitek dari ITB dan juga memiliki 9 istri, dan rumornya beliau suka gonta-ganti istri. Namun di balik pribadi Soekarno yang kita kenal ini, beliau ternyata merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran-perannya adalah beliau merupakan anggota BPUPKI, terus juga beliau merupakan ketua PPKI, lalu ketua panitia 9, dan juga beliau merumuskan dasar negara dan memberi nama Pancasila, lalu menyampaikan pidato tentang dasar negara, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan peran yang terakhir itu beliau merupakan presiden pertama Indonesia atas pemilihan dalam aklamasi. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa kita kenal dengan Bung Hatta. Dia adalah sosok yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan merupakan sosok yang aktif dalam kegiatan berorganisasi. Salah satu contohnya itu organisasi Sumatera Bond sebagai sosok negarawan dan juga pelopor koperasi. Dan ternyata beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan juga pecinta. Nah, peran-peran Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota BPUPKI, wakil ketua PPKI, wakil ketua panitia 9, dan juga merumuskan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sebagai sosok yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Iwan Soekarno, dan juga menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara aklamasi pada saat itu. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menceritakan sedikit latar belakang Ahmad Subarjo dan tentunya fakta menarik tentang beliau. Jadi, beliau ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Beliau juga bersekolah di Hoogere Burger School di Jakarta pada tahun 1917. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember tahun 1978 yang usianya pada saat itu 82 tahun. Nah, itu tadi sedikit cerita latar belakang tentang Ahmad Subarjo. Sekarang aku akan membacakan fakta menarik tentang Ahmad Subarjo. Jadi, Ahmad Subarjo itu memiliki gelar Mr. in the Written atau disebut juga sarjana hukum. Beliau juga sejak mahasiswa aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga menjadi mempersatu dua golongan, yakni golongan muda dan golongan tua. Beliau juga Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia loh, dan juga seorang profesor dari Fakultas Sastra. Jadi tadi kan kalian udah mendengarin fakta menarik tentang Ahmad Subarjo nih. Nah, di sini aku akan menceritakan fakta-fakta menarik tentang Saidi Mulik dan sedikit latar belakang tentang beliau. Jadi beliau ini memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Saidi. Beliau lahir di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November 1905. Nah, ia merupakan anak dari Bapak Prati Prawira dan Ibu Sulimah. Ia bersekolah di Sekolah Om Koloro yang sekarang setara dengan sekolah dasar di Desa Serwolan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru di Solo. Beliau wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Kalian udah dengerin fakta menarik tentang Saidi Mulik. Sekarang aku akan menceritakan sedikit latar belakang tentang Soekarni Kartodiwirjo. Lahir pada tanggal 14 Juli 1919 di Desa Sumberdiran, Garut, Blitar, Jawa Timur. Ayah Soekarni bernama Dimone Kartodiwirjo yang merupakan keturunan Eyang Pongo, yakni juru masak Mangani Ponggoro. Keren ya. Sementara itu Ibu Soekarni bernama Supia, seorang gadis asal Kediri. Keseharian orang tua Soekarni berdagang di pasar Garut, Blitar, dan termasuk warga berada di zaman itu. Pendidikan Soekarni dimulai saat dia bersekolah di Taman Siswa di
Blitar yang lebih dikenal dengan nama Mardisiswa. Diketahui Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jiwa nasionalisme Soekarno sudah ditanamkan sejak kecil baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Hai, jadi kan kalau udah dengerin seputar latar belakang tentang Soekarno. Sekarang di sini aku akan membacakan fakta menarik tentang Fatmawati. Fakta menarik yang pertama yakni nama asli Fatmawati. Sebenarnya siapa sih nama asli Fatmawati ini? Nama asli beliau adalah Fatimah dan beliau lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1923 di Bengkulu. Fakta yang kedua, Fatmawati bukan sembarang orang. Fatmawati merupakan salah satu keturunan kerajaan Indrapura Bukoko. Ayahnya yakni adalah keturunan ke-6 dari kerajaan Putri Bunga Melur. Fakta yang ketiga, menikah di usia 20 tahun. Saat menikah dengan Soekarno, usia Fatmawati baru 20 tahun guys, dan dia sebelumnya aku bacain fakta menarik tentang Fatmawati. Nah, di sini aku akan menceritakan masa kecil BM dia. Jadi BM dia lahir di Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917 dengan nama aslinya tuh Burhanuddin. Dia adalah putra Muhammad Dia dan Siti Saidah. Ayahnya bekerja sebagai seorang pegawai pabean di Aceh Barat, sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Karena jabatan ayahnya, keluarga BM dia termasuk keluarga terpandang dan kaya. Namun BM dia tidak bisa menikmati kekayaan itu. Masalahnya, seminggu setelah dia dilahirkan, ayahnya yang dikenal boros tutup usia, meninggalkannya ibunya untuk mengatur semuanya seorang diri. Saya Siti Marani. Di sini saya akan menjelaskan peran dari Ratu Bintang. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1911 dan wafat pada tanggal 13 Maret 1963. Selain menjadi anggota Perkembangan Indonesia Muda, setelah pensiun dari ketentaraan, Suhut lahir pada 1920. Selain bertugas sebagai pengibar bendera, ia juga diberi tugas untuk menyiapkan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Ia wafat pada 1986 dalam usianya yang ke-66 tahun. Trimurti sebagai pembabaki. Dia lahir pada 11 Mei 1912 di Boyolali. Dan ia wafat pada 20 Mei 2008 pada usianya yang ke-91. Beliau menculik Soekarno pada peristiwa Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga memimpin rapat resmi di Rengas Dengklok. Beliau juga menjadi lokal politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dari tahun 1967 sampai 1966. Beliau lahir pada tanggal 13 September 1916 dan wafat pada tanggal 8 Februari 1967. Selanjutnya ada peran dari Laksamana Tengku Sumedang. Beliau lahir pada 3 Maret 1898. Pada Agustus 1944, Jepang menjadikan kemerdekaan Indonesia. Simpati Laksamana